Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan umur kepada kita, sehingga dengan masih adanya umur diberikan Allah, kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama anak-anak kita, anak KKN UNAN Universitas Andalas. Mudah-mudahan kita berkumpul pada malam hari ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita yang KKN sukses, nanti mendapat nilai yang baik dari dosen, kemudian lulus dengan nilai cum laude. Amin ya rabbal alamin. Telah selesai, telah tamat, dimudahkan oleh Allah SWT dapat pekerjaan. Amin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salawat dan salam kita kepada Allah, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, Ibu-ibu, peringatan Isra Mi'raj sudah kita mulai 15 hari yang lewat, kita mulai, yang mana 15 hari yang lampau sudah kita baca, sudah kita sampaikan masalah Isra. Isra adalah perjalanan malam yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dari Masjid Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Berapa lamanya Nabi kita menempuh jarak antara Masjid Haram Mekah dengan Masjid Aqsa di Palestina itu? Cuma 4 langkah, Ibu. 4 langkah. Dengan apa Nabi kita berangkat? Dengan burak yang didatangkan dari dalam surga. Bagaimana kau bisa sampai langkah? Karena burak itu langkah kakinya sampai sehingga mana penglihatan matanya, sampai kama pemandangannya di situ tapak kakinya tiba, sehingga sampai langkah di boraknya sampai ke Masjid Aqsa di Palestina. Padahal ditempuh oleh orang Mekah dengan unta, dengan kuda selama 1 bulan lebih. Tapi dengan izin Allah, Nabi kita menempuhnya cuma sekejap. Begitulah kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki, Allah berfirman kun fayakun, maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai di Masjid Aqsa, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Nabi kita melaksanakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah selesai melaksanakan salat tahiyatul masjid,
maka Jibril azan. Setelah selesai azan, maka berdatanganlah manusia-manusia, malaikat-malaikat, nabi-nabi yang berada di langit, sehingga penuhlah Masjid Aqsa di kala itu. Setelah banyak jamaah, maka malaikat Jibril kamat, sebagaimana kamat kita waktu sembahyang sebelum salat tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Setelah malaikat Jibril selesai qamat, maka ditariklah tangan Nabi kita Muhammad SAW oleh malaikat Jibril untuk menjadi imam. Dilihat oleh Nabi masjid penuh, sehingga Nabi melaksanakan sholat berjamaah dengan jamaahnya yang penuh sesak 2 rakaat. Selesai itu, maka Nabi kita kembali keluar Masjid Aqsa, berdiri di batu sakrah. Batu sakrah, sakrah itu adalah batu yang terletak di luar masjid, tempat menambatkan borak yang membawa Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Masjid Aqsa. Kemudian setelah berdiri di sakrah, Nabi kita bersama malaikat Jibril, maka tiba didatangkan oleh Allah SWT tangga. Mi'raj itu artinya tangga. Mempunyai 2 anak jenjang. Kemudian setelah Nabi kita naik ke tangga yang pertama, malaikat Jibril juga naik, maka berjalanlah sendiri tangga tadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memikirkan dengan otak kita, mungkin kita tidak percaya tangga berjalan sendiri. Tapi kalau Allah menghendaki, apa saja mungkin, tidak mustahil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kejadian di jalan menjelang ke Padang, tidak ada sungai, tetapi tiba-tiba datang air bah berapa tahun yang lewat, sehingga dihanyutkanlah mobil-mobil dan sebagainya. Itu kalau Allah SWT menghendaki. Kemudian setelah berjalan tangga tadi naik ke atas menuju langit, kiranya sakhrah yang di tempat berpijak Nabi tadi ngikut, sebagai seakan-akan batu tadi melekat dengan jenjang yang dinaiki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tahu-tahu malaikat Jibril melihat ke bawah, sakhrah tadi ikut, maka dilarang oleh malaikat Jibril, wahai batu sakhrah, kamu tidak boleh ikut. Maka berhentilah batu tadi, tidak naik ke atas dan tidak pula turun kembali ke bawah ke tanah. Sampai hari kiamat, batu itu tetap di atas angkasa. Pada suatu kali kaum muslimin, datanglah seorang wanita hamil di bawah batu tersebut. Batu itu besar. Kemudian dia melihat ke atas, terlampau terkejut, kelewatan terkejutnya, sehingga gugurlah anaknya. Kemudian agar jangan terjadi kedua dan ketiga kalinya, maka dibuatlah penyanggah atau penyambut batu tersebut, sehingga amanlah orang apabila melihat batu tersebut. Kalau ada orang balik Palestina itu lah pernah menengok batu yang ada di Wawang itu. Lain mungkin batu di Wawang. Kalau langit di mana letaknya? Bumi di mana letaknya?
Ada yang geografi ya. Geografi jurusannya anak-anak kami ada yang dulu ilmu bumi namanya. Bumi kau ada tiada tak? Bumi boleh itu ada tak? Boleh. Di mana letaknya? Di wawang lo. Langit? Langit di mana letaknya? Langit datin nak. Berarti bumi, langit, tiawang nak angkasa. Ya tak, siapa jurusan apa? Geografi? Tak ada. Tak ada dah. Apa juga fikir dulu. Langit itu di atas letaknya. Yang dosen nampak dulu. Sampai kini langit itu tak tahu yang mana yang langit. Orang-orang yang ahli belum tahu nama yang langit itu. Kalau mado kata biru tak? Itu langit. Tak. Itu batas pemandangan di atas biru tadi. Ada yang lain. Kalau awak mado kau guna monsu biru lo tak? Kalau pai situ lain biru. Tak. Warnanya hijau daunan. Itulah kalau udah kata. Jadi mayang langitnya semana itu. Itulah kekuasaan Allah SWT. Mayang langitnya tak tahu. Bumi kau 7 lapis, langit 7 lapis. Lapis pertama aja bumi dan lapis pertama aja langit. Wallahu a'lam bishawab. Kita yo percaya ada bumi 7 lapis? Iya, Allah ngecekkan. Langit 7 lapis? Percaya kita. Tapi nama yang lapis pertama, yang lapis kedua tak tahu nak. Itu yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad SAW. 7 lapis langit itu waktu Mi'raj. Ya. Kemudian Nabi kita langsung naik pada langit pertama. Ya, melalui pintu Babul Hafazah namanya. Kiranya langit tadi menurut agama kita, menurut Allah Subhanahu Wa Taala, keterangan dari Nabi kita Muhammad SAW, ada penjaganya. Siapa yang menjaga pintu langit pertama? Malaikat Ismail namanya. Siapa namanya? Malaikat Ismail. Tak Nabi Ismail, Malaikat Ismail. Malaikat Ismail ko indak ado inyo naik katih do dan indak perlu turun melainkan waktu wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Waktu Nabi kita wafat, maka malaikat Ismail tadi turunnya ke bumi, ikutnya menyalakan Nabi kita Muhammad SAW. Terus setelah sampai di langit pertama, maka Jibril minta buka pintu kepada penjaga langit pertama. Maka ditanya oleh malaikat Ismail tadi, man anta? Siapa engkau? Wa man ma'aka? Dan siapa bersamamu? Dijawab oleh malaikat Jibril, saya adalah Jibril. Bersamaku adalah Muhammad. Allah diperintah kasih kau. Kecek malaikat tadi. Allah disuruh kamari. Maka dijawab deh malaikat, Naam Allah. Maka dibukalah pintu dek malaikat Ismail sambil membaca marhaban wa ahlan min akhi wa min khalifati fa ni'mal akhi wa ni'mal khalifah wa ni'mal maji'u ja'a. Itu bahasa Arabnya. Selamat datang. Itu bahasa Arabnya ya. Orang nan salih. Maka bertemulah Nabi kita di langit pertama itu dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam setelahnya meninggal, Nabi Adam ya mati ya. Nabi Isa matilah. Nabi Isa mati tak? Tidak. Naik. Tapi dek agama Kristen Nabi Isa mati dia. Disalib aja ya. Tapi kalau Nabi Islam Nabi Isa tidak mati.
tapi dinaikkan, dimirakkan oleh Allah Ta'ala ke langit kerana dikapuang ingin dibunuh dari orang-orang dan engkar. Maka bertemulah Nabi kita dengan Adam AS di langit pertama. Sedangkan kepada Adam tadi datangkan arwah anak cucunya. Apabila ia menengok yang mukmin, anak cucunya yang mukmin, bahas kecil Nabi Adam, inilah roh yang baik pada Iliyin. Tapi apabila Adam jaga menengok anak cucunya yang kafir, yang engkar kepada Allah SWT, inilah roh yang jahat, yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Itu kecil Nabi Adam. Dan melihat pula Adam ke kanan, nampak di Adam berapa manusia lagi ada satu pintu yang keluar bau harum. Dan melihat ke kiri, melihat pula Adam juga berapa manusia yang berbau dan bau yang busuk. Kemudian itulah nan lihat dan Nabi kita Adam, ya, kalau nyo menengok anak cucunya yang baik, gembiranya. Tapi kalau nyo menengok anak cucunya yang jahat, yang kafir, maka nyo bersedih. Sehingga orang-orang nan baik tadi dan lihat dan Adam berbau dia berwarum. Ada anak cucu yang kafir, yang jahat itu, maka berbau dan Nabi Adam bau busuk. Kemudian Nabi memberi salam kepada Nabi Adam. Assalamualaikum. Maka dijawab dari Nabi Adam, marhaban bil ibni salih wa nabi salih. Selamat datang anak cucuku yang salih. Kemudian berjalan Nabi dan bertemu orang memakan riba dan memakan harta anak yatim dan orang berzina. Kelakuannya lebih ajaib lagi dan keji digantung payudaranya. Jadi orang melakukan perbuatan zina, tengok Nabi kita dibayangkan oleh Allah Ta'ala digantungkan payudaranya. Kemudian Nabi beserta bila naik kepada langit yang kedua, ya. Kemudian minta buka pula pintu kepada penjaga langit yang kedua. Maka ditanya dek penjaga langit yang kedua, kau nak disebutkan siapa penjaga langit yang kedua. Maka minta buka dek Jibril. Ditanya pula dia penjaga tadi, siapa engkau dan siapa bersama engkau? Allah diutus kemarilah, disuruh kemari. Allah kecek malaikat Jibril. Maka dibukakan pintu langit yang kedua dan bertemu Nabi kita dengan dua orang anak saudara ibunya, yaitu Isa dan Yahya anak Zakaria. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit nan kedua. Jadi jalanlah mesin. Bismillahirrahmanirrahim. Dah baik ni. Kalau masih lagi ko. Jadi Bapak di langit yang kedua Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Yahya kau anak satu? Anak Nabi Zakaria. Nabi beri salam, ya, dan dijawab marhaban bil akhir saleh wa nabi saleh. Dijawab dek Nabi Isa dan Yahya, selamat datang saudaraku yang saleh dan Nabi yang saleh. Setelah selesai ucapan salam dan jawapan salam, naik Nabi ke langit dan ketiga.
Di langit ketiga bertemu Nabi dengan Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf mengucapkan salam, Nabi Yusuf menjawab salam, mendoakan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian naik ke langit nak kompek bersama malaikat Jibril, bertemu dengan Nabi Idris. Ya. Nabi Idris ke bertemu dengan Nabi ruh dan jasadnya. Tapi kalau Nabi Adam je ko ruh saja. Nabi Isa ya ruh ya tubuh ya. Sebab Nabi Isa nak mati. Nabi Yahya ya ruh saja. Tapi Nabi Idris ruh je jasad. Bagaimana ko Nabi Idris bisa bertemu dengan Nabi ruh dan jasadnya? Karena Nabi Idris tadi lah mati dulu lah mencobanya mati. Nya berkawan dengan malaikat maut dekat Israel. Dia berkawan dengan malaikat Israel tadi, dimintanya lah ke malaikat Israel, cubalah ba'a rasulnya mati. Kecek Nabi Idris ke malaikat Israel. Maka dicubanya lah mati buruk. Ya. Ba'a rasulnya mati buruk. Maka dirubahlah bentuknya dari malaikat Israel tadi, bentuknya yang sajadi menaku busuk. Kalau model iko mati buruk itu nak tolok deh kawan, itulah kecil Nabi Idris. Maka menengok iko aja lah nak tolok menahannya lah. Jadi berarti indak jadinya mencuba mati buruk. Sudah itu cubalah mati elok. Bakalo orang mati elok. Maka dicabutlah nyawanya oleh malaikat Israel. Di situ senang hatinya, gembiranya, tidak ada terasa dia sakit, sakit mati tadi. Kemudian dihidupkan di Allah Taala Nabi Idris tadi. Itulah makanya Nabi Idris tadi Allah sudah mencoba mati, sebab mati sekali ya. Maka bertemu Nabi dengan Nabi Idris di langit yang keempat dengan ruh dan jasadnya. Kemudian naik ke langit yang keenam. Maka melihat Nabi di langit yang keenam itu beberapa nabi-nabi. Banyak nabi-nabi itu. Ya. Dan termasuk Nabi Musa alaihissalam. Setelah selesai mengucapkan salam dan menjawab salam, doakan mereka, langsunglah Nabi kita Muhammad naik ke langit yang ketujuh bersama malaikat Jibril. Di langit yang ketujuh bertemu Nabi kita dengan Nabi Ibrahim yang sedang bersandar punggungnya ke Baitul Ma'mur. Yang sedang bersandar ke Baitul Ma'mur. Ya. Kata Ibrahim kepada Nabi kita Muhammad, "Hai anakku, engkau akan berjumpa dengan Tuhanmu pada malam ini. Umat engkau terpilih dimuliakan umat engkau." Kece Nabi Ibrahim pada Nabi kita Muhammad SAW. Mintalah hajat pada Tuhanmu untuk umatmu. Mintalah kepada Allah hajatmu untuk kebaikan umatmu. Kece Nabi Ibrahim kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kata, "Hai Muhammad, suruh umatmu memperbanyak tanaman surga." Kece Nabi Ibrahim kepada Nabi kita Muhammad SAW, suruh umatmu memperbanyak tanaman surga, karena tanah surga itu sangat baik dan subur. Kemudian Nabi bertanya kepada Ibrahim, "Apa tanam-tanaman surga itu ya bapakku?" Maka
bacalah la haula wala quwata illa billah. Riwayat lain juga mengatakan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itulah tanda-tanda surga kecek Nabi Ibrahim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita menengok satu kaum yang mukanya putih seperti kertas dan ada yang kurang bersih. Mereka mandi ke sungai sampai 3 kali sehingga menjadi bersih seperti kawannya. Nampak dan Nabi itu dibayangkan, divideokan setelah cerita Nabi Ibrahim tadi. Maka bertanyalah Nabi kepada malaikat Jibril, ini siapa Jibril? Dijawab oleh Jibril, yang bermuka putih bersih itu adalah suatu kaum yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan zalim atau maksiat. Tidak dicampurkannya imannya dengan zalim atau berbuat maksiat atau dosa. Itu orang nan bermuka putih bersih. Kemudian yang kurang bersih itu adalah orang yang mencampurkan amal salih dengan kejahatan, dengan maksiat. Kemudian mereka tobat, maka diterima Allah tobatnya, maka jadilah muka mereka bersih ajak kawannya yang pertama tadi. Itu kecil malaikat Jibril. Jadi ibu bapa, orang yang tidak mencampurkan imannya dengan zalim atau maksiat, nanti mukanya akan bersih putih. Tapi orang mencampurkan antara amal soleh dengan kejahatan, dicampur aduknya yang hak dengan yang batil, nanti mukanya akan koreng, ya, tidak bersih. Kemudian setelah selesai mendengar itu disampaikan oleh malaikat Jibril, kemudian Nabi kita Muhammad SAW masuk ke Baitul Ma'mur, ya, Baitul Ma'mur, dan sembahyang Nabi pada Baitul Ma'mur. Sedangkan di Baitul Ma'mur itu masuk dalam satu hari ke dalamnya 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Kemudian Nabi keluar dan diberikan 3 bejana kepada Nabi, 3 galeh minuman. Yang pertama loban atau susu, maka diambil dek Nabi minum susu tadi, maka dibenarkan oleh malaikat Jibril. Jadi ibu bapa, Baitul Ma'mur adalah Ka'bahnya malaikat di langit. Tapi kalau Baitul Haram adalah Ka'bahnya manusia di atas bumi. Menurut ceritanya Baitul Ma'mur dengan Baitullah itu setontang. Kalau seandainya dijatuhkan Baitul Ma'mur yang di atas langit, maka topik jatuhnya dekat Baitullah atau Ka'bah di Mekah. Siapa yang beramal dekat Baitul Ma'mur? Malaikat. 70.000 malaikat sehari. Dan tidak bisa mengulang sesudah itu mulai. Aja itu kebanyakan malaikat. Kalau dapat dekat Baitullah di Ka'bah, kadang-kadang kalau ada wak piti ada kesempatan bisa 10 kali kena uji nak. Tapi kalau di atas langit di Baitul Ma'mur tu, malaikat yang banyak tu sekali masuk 70.000 dan tidak bisa mengulang sesudah itu lagi sampai hari kiamat. Berapa banyaknya malaikat. Kemudian diangkat keduanya ke Sidratul Muntaha. Siapa kedua tadi tu? Malaikat Jibril dan Nabi kita Muhammad SAW. Sidratul Muntaha. Nangkateh sampai di situ dan di atas ke bawahnya cuma bisa lo sampai Sidratul Muntaha. Segala yang naik cuma sampai di Sidratul Muntaha, tidak bisa lewat dari itu. Atau yang di atas turun jauh sampai dekat Sidratul Muntaha, tidak bisa turun.
Kalau orang yang di bawah lewat dari Sidratul Muntaha akan terpanggang. Aja itu yo kalau orang dan turun timbuk kate Sidratul Muntaha, kalau turun indah akan hidup. Aja itulah kecikan pembatih Sidratul Muntaha, perjalanan kesudahan perjalanan. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW melihat pohon kayu yang keluar dari asalnya, dari pangkalnya sampai sungai Dokik Sidratul Muntaha tadi. Ya. Yang pertama sungai yang airnya tawar. Yang kedua sungai dari laban atau susu. Yang ketiga sungai dari arak yang lazat bagi orang yang minum. Tak sama juga arak dan minum di dunia ke di manusia dah. Tak mabuan. Kemudian sungai dari madu yang suci. Ya. Dokik Sidratul Muntaha tadi ada satu kayu yang naungannya godangnya 70 tahun kudo balari. Naungan tadi dan dilindungi dek kayu tadi. Tak bisa 70 tahun kudo balari, indak tak keliling deh. Balagodang. Daunnya sama telinga gajah. Loehnya seloeh bumi. Pada setiap daun ada malaikat mengucapkan zikir kepada Allah Ta'ala. Daunnya berubah-ubah jadi yakut dari barjat. Pada cabang-cabangnya ada bilalang-bilalang dari omeh. Dari dunia nak ada tu nak aja tu ya. Ada kayu. Cabangnya ada bilalang dari omeh. Di asalnya di pangkal kayu tadi ada ompek sungai. Dua tersembunyi dalam surga. Sungainya Salsabil dan Zanjabil. Dan dua nyatu ke bumi. Yang pertama sungai Nil, yang kedua sungai Afrat. Kalau sungai Nil itu di Mesir. Kalau sungai Afrat di daerah Arab, Mekah. Lah sudah itu sampai Sidratul Muntaha tadi selesai menengok kayu-kayu tadi, Nabi melihat akan rupa Jibril yang asli. Dipertengokkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW bentuk aslinya malaikat Jibril itu. Ajaan nampak Nabi. Malaikat Jibril itu ada mempunyai 60 sayap. Satu sayap salui alam ini. Salui alam gua sayap cik. Kau 600. Ajaan koncang tobang. Kapalanya di atas langit yang ketujuh. Kakinya dokek bumi yang ketujuh baragodang. Itu contohnya bentuk aslinya malaikat Jibril. Malaikat Sa'il aja itu pula. Malaikat Israfil seorang itu pula. Aja'ala suaranya kalau nyori awak. Malaikat Munkar Nakir ada itu ya. Inyori awak dalam kubur, di awak banyak dosa. Itu dalam tafsir jalan ini kecil. Suara potuh itu adalah suara malaikat potuh. Kalau itu mori ada di telinga awak. Setelah itu kaum muslimin Nabi masuk ke surga dengan Jibril. Jadi surga kau datih nampak. Di atas Sidratul Muntaha. Ada guru dulu ngecen masuk surga kau di atas dia mah. Sebabnya elok maka di atas tempatnya yang tinggi. Dalam Isra Mi'raj ya dah masuk Nabi kita setelah sampai ke Sidratul Muntaha masuk ke dalam surga dengan Jibril. Tiba di surga dilihat di Nabi di situ yang belum pernah dilihat Nabi jumatunya dari dunia. Belum pernah didengar oleh telinga Nabi dan belum terlintas di hati manusia. Hanya itu rancaknya surga.
Awak baca dalam satu hadis, masuk dalam syurga tu nikmat indak putus-putus, awak indak akan mati-mati, dan awak indak akan tua, dan indak pernah sakit. Ndak ada di situ toilet. Makan banyak, toilet ndak ada. Minum banyak, WC ndak ada. Baca roh, itu nah surga tadi diberikan Allah SWT. Banyak minum, lapui awak, tapi perlu auh lihat. Minta air lihat. Konyang perut. Mau BAB awak. Kira cendawa awak. Hilang rasa BAB tadi. Aja itulah pembedaan Allah SWT kepada orang yang masuk dalam syurga. Ibu-ibu, bapa lain yang masuk syurga. Lain je tu. Kok kini kau tak sakit di dunia kau asalnya. Nikmat ndak bosan orang nikmat dah dosanya. Dalam syurga itu ndak tua-tua, orang muda terus. Pengantin baru terus. Baga banyak syurga je kau. Di dalam kitab Kifayatul Muhtad, syurga kau kecilnya 8 tinggi. Yang pertama syurga Firdaus. Yang kedua Jannatul Adan. Yang ketiga Jannatul Khuldi. Yang keempat Jannatul Naim. Yang kelima Jannatul Salam. Yang keenam Jannatul Ma'wa. Yang ketujuh Jannatul Jalal. Yang ke-8 Jannatul Makam wal Qarar. Nama awak pilih ibu? Surga Firdaus ni. Kau ndak bisa surga Firdaus, wah adik dosa banyak. Salah satu dari surga lah ni, 8 ya. Tapi awak disuruh Nabi, kalau kalian meminta masuk surga, maka mintalah masuk surga Firdaus. Sebab surga Firdaus itu adalah tempat Nabi-Nabi dan orang salih, siddiqin dan syuhada. Kau minta masuk surga, minta itu. Awak surga mau minta besok dalam doa. Lain minta dak. Surga saja. Nabi ngecen kalau minta surga, mintalah surga Firdaus. Itu perlu ilmu ya. Orang dalam surga kau nampak ada penyesalan di situ. Masuk dalam surga nyesal yo. Polai kau masuk neraka ya. Bang kau nyesalnya di dunia kau contohnya. Kau kuih lah dari musawah tu mungkin bertingkik rumah ni. Kau kuih lah dari musawah mungkin banyak loto ni. Jadi dunia kan. Tapi dek malam malih yo ketemu do. Awak lagi kuih tenaga kuih segala bisa. Tapi buang-buang tu ketemu do. Itu dek kecil Nabi. Iktanim khamsan qabla khabsin. Ya. Pergunakan hidup sebelum datang mati. Pergunakan muda sebelum datang tua. Untuk untuk kemajuan. Untuk kaya di dunia. Untuk beramal. Lihat nak dapat surga Firdaus. Kau ndak dapat ketemu dua buang-buang saja. Ilmu dia segala jawabannya. Ya. Itu surga 8. Tasure dekat pintu surga tu tasure sedekah dengan 10 kali lipat pahalanya dan utang 80 kali lipat. Mana guna pahala sedekah daripada berpi utang? Utang 80 kali lipat. 80 kali lipat pahala. Kalau sedekah 10 kali lipat. Banyak pahala bagi hutang dah. Kalau sedekah cakap awak sedekah tu ibu-ibu sedekah ke buaya semua tu. Buaya tak perlu tu beti tu lah kau ana sedekah tu. Tapi kalau orang nak hutang perlu nya tak? Orang nak kekurangan perlu nya hutang ni. Kalau pay susah dah. Apa boleh kali lipat? Apa boleh kali lipat? Hutang 3 mak tu nak minta setiap orang itu ah. Enggak. Hutang orang tu bayi ke awak? Nak bedanya lah hutang itu nak bayi lah itu susah. Itu namanya ya. Kecil Nabi, sia nak hutang kawannya 2 kali, nak dapat dia bersedekah sekali. Ada itu Allah.
2 kali kau nak tadi buat utangi. Dibayar ya. Kan tak ada pitiai nyol dah. Lepas sedekah wak sekali nemu. Dapat dah kalau sedekah sekali. Sebanyak pitiai eko. Aja itu hebatnya Islamnya kau. Ya, pokoknya dan disuruh oleh Allah Taala dan Rasul maka lebih gandokan. Kadang-kadang kan awak senang olehnya. Itu nyono dosa orang nak bayi dosa. Isu di bayi di akhirat. Ya. Setelah selesai Nabi kita di waktu surga tadi ya, Nabi kita menengok sungai Al-Kautsar. Sungai Al-Kautsar adalah sungai Nabi ya. Umatnya nanti akan minum Talaga Kautsar. Baga luehnya 70 persah. Nah, sepersah tu baga lai don tahu. Baga kilometer nah sepersah tu. Jarak langit pertama antara jarak bumi dengan langit beralih don tahu. Kalau ilmuwan ada dalam ukur ya perkiraannya. Tapi kalau dalam buku Isra Mi'raj 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan jarak bumi je langit. Toba langit pertama 500 tahun perjalanan lo. Jadi sama jaraknya antara bumi langit dengan tobanya bumi langit juga. Jadi jaraknya bumi langit pertama dengan langit kedua. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Langit indah bertunggak tapi nyu ado. Siapa yang bisa membuat aja itu? Kini le ada orang membuat itu untuk pemancar TV itu mau sterit 5 tergantung. Kita mau nak ditembak sterit tadi kata baru dapat siaran TV atau Telkom. Bisa manusia yang diciptakan Allah Ta'ala bisa nyoba itu. Berapa banyaknya pemancar TV, pemancar Telkomsel. Dia awang dia mah. Allah lebih dari itu. Langit 7 lampih dia awang, bumi dia awang. Mudah Allah Ta'ala menghancurkannya. Kok jatuh langit, jatuh bumi, kan mati boy itu. Angkasa mana oleh dari langit bumi. Itu yang ke sana. Selain dari planet-planet itu, angkasa itu dah. Allahu Akbar. Subhanallah. Memang maha kuasa Allah daripada segala sesuatu. Sungai Al-Kautsar tadi dilengkapi dengan gayungnya atau galihnya bagaikan bintang di langit, yaitu banyaknya. Dari terjadinya galih tadi, gayung tadi dari omeh dan perak, dan tanahnya dari kasturi yang manarum. Setelah selesai Nabi dari surga, maka melihat Nabi masuk Nabi ke dalam neraka. Siapa dalam neraka itu adalah ghadabullah, orang yang dimarahi oleh Allah karena durhakanya, karena ingkarnya kepada Allah SWT. Seandainya dijatuhkan batu bosi ke dalam neraka tadi, niscaya dimakannya di neraka. Batu dijatuhkan ke neraka, bosi dimakan di api neraka itu, cairnya. Nabi SAW juga melihat kaum yang memakai bangkai, memakan bangkai. Bangkai dimakan. Bertanya Nabi ke Jibril, apa lagi kau sebab manusia kau makan bangkai kau, Jibril? Inilah orang yang makan daging manusia. Ya. Orang yang makan daging manusia. Ya. Itu dikecilkan manusia kau memakan bangkai. Siapa tu orang yang makan
daging manusia juga, itu orang yang suka mopek bangun jiang. Semuanya makan bangkai manusia. Terus Nabi melihat malaikat Malik yang menjaga neraka. Malaikat Malik menjaga neraka Malik Sabaniyah. Kalau menjaga surga malaikat Ridwan. Mukanya masam. Lebih dak muka Nabi malaikat Malik aku masam. Takut tengok. Awak kau aja itu tak ada nampak gigi ni, tak ada golak kan itu. Takut orang jawab tak. Lah mau orang lelaki jawab kau aja itu. Lah mau orang berbini kau aja itu. Masam tertaruh. Tak malaikat Malik sebenarnya aja itunya. Mukanya masam. Diketahui marahnya pada mukanya. Banyaknya ke Nabi, Assalamualaikum. Mengucapkan salam malaikat Zamaniyah juga ke Nabi. Maka dijawab Nabi, Waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian neraka juga ada 7 lah tingkatnya, 7 lah pangkatnya. Kalau surga ke berapa? 8. Kalau neraka 7 lah. Yang pertama neraka Jahannam. Yang kedua neraka Lazza. Yang ketiga neraka Utama. Yang keempat neraka Sa'ir. Yang kelima neraka Sakar. Yang keenam neraka Jahim. Yang ketujuh neraka Hawiyah. Nama ibu. Neraka mari ibu. Dia bapak neraka nama. Din kok salah bahasa mah. Din kok salah bahasa kami yang lah. Nya dak ni orang tu bapak lah. Cik nan perlu awak ketahui neraka Sakar nang kodok awak baca. Ahli surga sok bertanya ke orang ahli neraka. Sebabnya kalian dimasuk dalam neraka Sakar? Lam naku minal musallin. Den tak sembahyang dulu di dunia den. Disuruhnya Allah Taala dan Rasul sembahyang, den tak sembahyang, itu masuk neraka Sakar. Itu salah satu. Neraka-neraka lain sebabnya banyak. Kau baca itu tak jadi sampai kau jual kau dia. Jaraknya neraka ceko antara satu dengan lainnya 705 tahun. Jarak antara neraka Jahannam, neraka Lazza, Utama dan lain sebagainya itu. Sedangkan kayunya api neraka itu dan barunya adalah anak cucu Adam dan batu yang disembah oleh orang-orang berhala, menyembah berhala. Nauzubillahi minha. Kemudian setelah selesai Nabi kita menengok neraka, maka Nabi kita dipalu atau ditutup oleh awan. Awan dihilangkan, dikumpah di awan. Dan kemudian Jibril dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi taruh malaikat Jibril berhenti gitu. Kemudian memasukkan Jibril akan Nabi kita Muhammad SAW ke dalam nur. Bahkan kecik Nabi malaikat, anta warab baka, kini kau engkau saja Tuhan engkau lai, dan tak soto lai, kecik malaikat Jibril. Ada dalam satu riwayat, di sinilah meninggalkan tolan akan tolan. Ya Jibril, inilah tempatku, tak bisa aku naik lewat dari itu. Jikalau lalu aku, niscaya terbakar aku dengan nur itu. Jadi dan semikonya berpisah tolan dengan tolan, berpisah Nabi kita Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Ditempuh dari Nabi kita Muhammad SAW 70 hijab dinding dari nur hingga sampai Nabi kita kepada mustawa, tempat mendengarkan
sariful aqlam, iaitu kalam menyurik pada lauh mahfuz. Dia ada kalam menyurik dekat lauh mahfuz. Nan terjadi di bumi, di langit, di alam ko disurikkan di kalam tadi di lauh mahfuz. Takdir awak disurikkan situ. Kayu atau segala macamnya lah ada tersurik di situ. Di situlah Nabi kita melihat seorang laki-laki yang hilang-hilang timbul. Kadang-kadang nampak, kadang-kadang hilang. Dalam nur arash. Nabi SAW bersabda, baca Nabi, man anta, siapa engkau? Apakah engkau ini malaikat atau Nabi? Maka terdengarlah Nabi kita suara. Suara tadi mendengar Nabi, dia adalah seorang laki-laki di dunia. Jadi yang timbul dekat aras tadi itu adalah seorang laki-laki di dunia. Laki-laki lidahnya basah dari menyebut atau basah dengan zikrullah, dan hatinya tergantung atau lokek dekat masjid. Artinya bila nya keluar selesai sembahyang, inginnya bekok dia datang masjid. Itulah nama sobok dari Nabi, dan cahayanya hilang timbul dekat mustawa tadi. Yang rajinnya mengingat Allah, selalunya mengingat Allah, hatinya tergantung kepada masjid. Tidak hati digantung naik masjid, tapi hatinya tergantung masjid. Tuju dia pergi masjid, sembahyang wajib atau musalah 5 kali semalam pergi sembahyang jemaah ke musalah atau masjid. Dia awak kan musalahnya kalau di Mekah, musalah rawat masjid gitu. Tak ada musalah di Mekah ni. Lah tiba dekat mustawa, Nabi kita agak komak asli. Nya seorang tu ni. Dek komak Nabi kita, maka terdengarlah dari Nabi kita suara Abu Bakar Siddiq. Bunyi suara Abu Bakar Siddiq. Baca suara tadi, berhenti ya Muhammad, Tuhan lagi sembahyang. Berhenti Muhammad, Tuhan lagi sembahyang. Keceknya selawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Dengaran dan Nabi kita suara Abu Bakar Siddiq, Nabi SAW heran. Baca tiba Abu Bakar sikoi dulu lewat tiba kecek Nabi. Tu jangan Nabi. Banyak Allah Taala, Abu Bakar adalah kawan kamu, sahabat kamu, dan aku jadikan seorang malaikat yang menyerupai suara Abu Bakar supaya hilang liar hatimu atau komakmu, nanti tu lah ya, liar hatinya. Kemudian diangkit Nabi SAW ke hadirat kursi, hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka melihat Nabi SAW akan Tuhannya Subhanahu Wa Taala. Dalam buku kau dikecilkan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita Muhammad SAW mali akan Tuhannya, barang yang patut dengan dia, tiada berkefiat dengan mata kepala kuat yang dijadikan Allah Ta'ala pada keduanya. Satu-satunya yang melihat Tuhan dengan mata kepala adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lalu sujud kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi syahadah dengan Allah Taala, lalu sujud kepada hadirat Allah Taala. Baca Allah firman Allah Taala, ya Muhammad labbaika, hai Muhammad, bahagia engkau, selamat datang. Angkatlah kepalamu wahai Muhammad, dan mintalah apa yang engkau kehendaki, aku beri. Nabi sujud, tidak bangkit-bangkit dah. Maka disuruh oleh Allah Ta'ala, angkat kepalamu wahai Muhammad, minta apa yang kau minta akan aku beri.
InsyaAllah saudara. Kau awak minta ibu, bapak. Kau dakwah aja itu Awak dalam sujud sembahyang tu, angkat kepalamu, minta apa yang kamu minta. Ya Allah, awak minta. Minta banyak-banyak banyak. Piti banyak, rumah banyak, anak banyak, cucu banyak itu. Selalu banyak Tapi dia Nabi ni minta Enggak Dan Nabi mengangkat kepalanya dan berkata atau bersabda, Akhir Nabi, Ya Rabb, hai Tuhan, sesungguhnya engkau jadikan Nabi Ibrahim Khalil dan engkau berikan kerajaan yang besar kepada Nabi Ibrahim. Itu yang pertama keceen dan Nabi kita. Yang kedua keceen Nabi, wa kallamta Musa takliman, dan engkau berkata-kata dengan Musa alaihissalam. Yang ketiga, wa ataita Dauda mulkan azima wa alanta lahul hadid wa sakharta lahu al-jabal. Engkau berikan kepada Nabi Daud kerajaan yang besar, dan engkau lunakkan bagi Nabi Daud itu besi, dan engkau perjalankan bagi Nabi Daud itu gunung-gunung. Lah tiga ceritanya. Ini surah minta ada Nabi di Allah tadi kan? Mintalah dan lagi kecil Allah Taala. Tapi di Nabi di ceritanya nabi-nabi lain. Nah sampai kecil Nabi wa ataita ya Rabbi Sulaiman mulkan azima wa syakharta lahu al-jin wal ins wasyayatin ya'maluna lahu ma yasha wa syakharta lahu aryah wa ataitahu mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Engkau agih hai Allah Sulaiman kerajaan yang besar, dan engkau mudahkan baginya Sulaiman itu jin, engkau patuhkan jin dan manusia dan syaitan, bekerja mereka bagi Sulaiman apa yang dikehendakinya, dan kemudahkan bagi Sulaiman itu angin, disuruhnya dan di Sulaiman angin kama suruhnya poinnya angin tadi. Wa tahu mulkan, dan kau berikan ke Nabi Sulaiman itu kerajaan, dan tidak patut bagi seorang daripada kemudiannya, tidak mungkin untuk orang lain selain pada Sulaiman, iaitu menangkotang kerajaan. Kau ceritalah Nabi Sulaiman tadi ibu habis lagi sejam. Singkit. Patuh. Ada satu kali rajuan mu inyo ajubakan inyo kan datang ke kerajaan Sulaiman. Kerancaannya istana raja tadi Ratu Bilqis Ratu Bilqis tengok terkecoh adanya burung sedang tobang. Maka diminta de Nabi Sulaiman siapa bisa memindahkan istana Ratu Bilqis ke Siko sebab inyo akan datang. Nunjuk seorang ada bisa Nabi bagaimana sakit mato bisa dipindah itu. Adalah nak menjawab soalan lain dan lebih kurang lagi sejuk mato. Siapa tu seorang manusia yang alim, kalau menjangkau jin akhirnya pindah istana Ratu Bilqis sehingga setelah sampai Ratu Bilqis ke kerajaan Sulaiman, maka disensingnya rohnya de Ratu Bilqis juga ciknya ke UAE kiranya kacau terkecoh Ratu Bilqis. Aja itu mudahnya de
Nabi Sulaiman menyuruh jin dan segala macamnya. Kemudian engkau ajarkan kepada Nabi Isa Taurat dan Injil, dan engkau jadikan Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta dan orang penyakit sopak atau bolang, menghidupkan orang mati dengan izin engkau. Dan engkau lindungi Nabi Isa itu dan ibunya daripada syaitan yang terkutuk. Maka tidak ada bagi syaitan itu atas keduanya jalan. Itu engkau hadiah Nabi Isa. Kece Nabi kita Muhammad SAW kepada Allah SWT. Banyak ceritanya, dibaca cerita-cerita Nabi-Nabi lain. Sudah itu bagi Allah SWT. Wa a'taituka sab'an minal masani lam a'taiha nabiyan qablaka wa a'taituka khawahimu suratul Baqarah min kanzi tahtal arsy lam a'taha nabiyan qablaka wa a'taituka samaniyah ashumul Islam wal hijrah was sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wa ja'altuka fatihan wa khatiman wa ataituka liwa'ul ham fa adamu wa min dunihi tahta liwa'ika. Itu dek Nabi nak minta maka langsung saja dia giah lain dek Allah SWT. Dia giahnya Allah Taala Nabi kita. Yang pertama kali, aku jadikan engkau habibah, kekasih, dan mengutus kami akan engkau seluruh manusia basyira wa nazira. Jadikan Allah Ta'ala Nabi kita Muhammad SAW kekasih Allah, orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala, dan diutus Nabi Muhammad kepada seluruh manusia. Tak sama dengan Nabi lain. Kalau Nabi lain untuk kaumnya, contohnya di muka aku ada contoh Nabi, ia untuk muka saja, untuk nongong tidak. Tapi kalau Nabi Muhammad seluruh manusia, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Itu ada lagi ya. Kecil Allah, firman Allah SWT. Dan aku jadikan umat engkau pertengahan, dan aku jadikan umat engkau mereka orang awal dan orang akhir. Dan aku jadikan umat engkau la tujawizu lahum khutbatan wala sholatan hatta yashhadu annaka abdi wa rusuli wa ja'altu min ummatika aqwaman qulubuhum anajiluhum fi qulubihim wa ja'altuka awalun nabi khalqan wa akhiruhum ba'sa. Dan aku jadikan engkau orang yang pertama diciptakan dan akhir mereka yang dibangkit. Nabi kita orang yang pertama kali diciptakan Allah Ta'ala, Nur Muhammad, tapi dibangkit orang yang terakhir. Nabi kita Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Dan aku agi engkau kepada Allah Ta'ala 7 minal masani, daripada 8 nindak aku agi dan 7 tadi kepada Nabi selain engkau. Banyak lagi ya dari Allah Ta'ala. Nabi tidak minta dah. Ya. Jadi kalau minta nampak seketik dapatnya. Tapi kalau nak minta awak, dia gih banyak. Setelah selesai disampaikan Allah Ta'ala pangkat-pangkat derajat Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya, maka disampaikanlah kepada Nabi kita Muhammad SAW, diwajibkanlah salat. Ya. Wa inni yauma khalaqtus samawati wal ard qad faradtu alaika wa ala ummatika 50 shalah faqum biha
anta wa ummataka. Itu kata Allah Taala kepada Nabi, sesungguhnya aku pada hari menciptakan langit dan bumi, sesungguhnya memfardukan aku atas engkau dan atas umat engkau 50 sembahyang dalam sehari, 50 kali sembahyang dalam sehari semalam. Nah, selesai Allah menyampaikan itu, mewajibkan sembahyang 50 kali, maka turunlah Nabi kita di Palu, Nabi di awan mulia, dikumpa di awan, menempuh hijab nur. Setelah itu dijawab oleh malaikat Jibril hingga sampai Nabi kita Muhammad SAW kepada Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Taruh turun ke langit yang keenam, bertemu je Nabi Musa. Bagi Nabi Musa, ai Muhammad, apa yang diwajibkan di Allah Ta'ala, ya Muhammad? Maka dia jawab Nabi kita, mempardukan Allah Ta'ala kepada aku dan umatku 50 sembahyang sehari semalam. Itu nandakian Allah Ta'ala, diwajibkan Allah Ta'ala sembahyang 50 kali sehari semalam. Bagi Nabi Musa, kembalilah engkau hai Muhammad kepada Tuhan, minta keringanan karena umatmu tidak kuat melaksanakan 50 kali. Aku telah mencoba manusia dulu, Bani Israel yang kuat, tapi tidak bisa hanya mengajon sembahyang sebanyak itu. Sedangkan umat kamu hai Muhammad lemah tubuhnya, hatinya, penglihatannya, pendengarannya, sadu lemah. Umat engkau gua mintalah kurang hai Muhammad. Setelah Nabi kita mendengarkan usulan dari Nabi Musa, maka naiklah Nabi kita lihat ke hadirat Allah SWT, diangkut oleh awan lihat, untuk awan. Aja itu nampak dari malaikat Jibril. Sampai kepada hadirat Allah SWT, lalu sujud dan menyembah kepada Allah Ta'ala. Ya Tuhanku, ringankanlah olehmu akan umatku, mereka lemah, nak tolong dia oleh Tuhan. Kalau nak kecilnya Nabi Musa aku mungkin taruh Nabi 50 membawa haji itu lepas tu Nabi. Jadi 50 tu taruh ke bawahnya. Kalau nak dia usul dari Nabi Musa mungkin 50 kali kau semalam sembahyang dah. Ya. 5 kali kau sembahyang dah. Jangan kali 50 kali. Akhirnya setelah Nabi kita meminta kepada Allah SWT, dikurangilah 5. Setelah dikurangi Allah Ta'ala 5, turun lihat sampai ke langit yang ke-6, bertemu je Musa. Baca ceritanya Muhammad, dikurangi dari Tuhan aku 5, tinggal 45. Tak kuat umat engkau hai Muhammad, mintalah keringanan lagi kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Sampai 9 kali Nabi pulang balik minta keringanan. Setelah sampai 5, turun lihat ke langit yang ke-6, yang ke-7 dan ke-6, bertemu Nabi Musa. Bara dikurangi dari Tuhan Muhammad, dikurangi 5, kini tinggal 5 lagi. Tak kuat nak tolak dia umat engkau dah Muhammad, minta kurang. Kecek Nabi Musa kepada Nabi kita Muhammad SAW. Banyak Nabi kok dikurang, kok minta lo kurang na 5 dia, kok kosong ni ya. Maka nak tolak dia lagi kecek Nabi kita Muhammad SAW. Lah 9 kali pula balik. Maka dibawalah Nabi kita Muhammad SAW sembahyang yang diwajibkan Allah Ta'ala 5. Tapi pahalanya kepada Allah Ta'ala samanya je sembahyang 50. Ya. Ada itu pula Allah SWT memberikan kemudahan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, walaupun sembahyangnya tinggal 5 lagi, tapi pahalanya sama je sembahyang 50 kali. Barak kasih penyayang Allah. Ya. Pahala sama je itu. Apa lagi kau akan jumpa jemaah itu lebih lah dari itu lah. Kali 27 derajat.
Coba kita Allah SWT siapa nak mencito-cito berusaha berniat berbuat baik dan nolong dilakuannya lain, maka dituliskan denyo satu kebaikan. Inyo berniat untuk buat baik, inyo berniat untuk bersedekah, menolong orang. Pokoknya niat baik. Kalau satulah atau beramal, jika ia kerjakan dituliskan 10 kali lipat. Dan siapa yang berencana membuat kejahatan, melakukan kejahatan, alun dikerojokannya oleh, maka tidak disurikan baginya tu. Dan jika dikerjakan kejahatan itu, dituliskan kejahatan itu satu dosa, satu kejahatan. Setelah itu Nabi kita Muhammad SAW turun kepada Nabi Musa AS dan diceritakan kepada Musa. Itulah. Maka turunlah Nabi kita Muhammad SAW ke langit yang ke-5, langit yang ke-4, langit ke-3 pertama, kemudian turun sampai ke Masjid Aqsa. Sampai di Masjid Aqsa, maka naiklah Nabi kita lihat kata Teborak yang membawanya dari Mekah. Sehingga sampailah Nabi kita lihat di Mekah membawa sembahyang dan diwajibkan Allah Ta'ala 5. Lah tiba di Mekah, maka tamunah-mununglah Nabi dekat Kaabah. Lalu Abu Jahil, Muhammad, baca ada munung-munung engkau. Ada nan istimewa tak? Ada nan ajaib nan terjadi tak? Kecek Abu Jahil. Iyo ada benar tu itu ya. Ada. Dan malam cako, aku malam tadi pergi dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, terus ke langit, naik ke Baitul Ma'mur, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Oh itu tu, lain tak mau engkau menceritakan dan kumpul orang banyak. Kita Abu Jahil itu nan di kondaan. Hilang ka baca menyampaikan manusia. Kita Nabi dalam hati. Datang Abu Jahil. Inyo namo ngumpul orang konda hati una ada Nabi kita. Ya. Kalau cuk kudu manurun. Akhirnya dikumpulkan Abu Jahil penduduk Mekah. Olah banyak orang terkumpul, maka disuruh oleh Abu Jahil menyampaikan menyuruh kepada Nabi, sampaikanlah analah engkau kerojokan tu Muhammad. Kecek Abu Jahil, maka diceritakanlah Nabi inyo diperjalankan dari Mekah ke Madinah, ke Masjid Aqsa. Bagaimana semuanya? Ompek langkah hanya dek borak. Tu banyak orang banyak duto bohong. Kami saja untuk ancak untuk kami kudo kami pergi lebih sebulan. Engkau ompek langkah hanya. Kalau jadi siang lah tiba lihat lah balik ke langit bagai. Jadi ibu bapa sudah tu ditanyalah dia orang-orang nan lah biasa pergi ke Masjid Aqsa. Bara banyak pintunya, bara tunggaknya, bara jaraknya dari gunung. Diceritakan Nabi sadonya. Pas aja keadaannya diceritakan Nabi. Tak bisa orang membantah. Ya santiangna sihir pula. Ibu-ibu apa? Adapun orang nalah
percaya pertama kepada Nabi Muhammad SAW mulai ragu, mulai murtad. Kalau dia ikut cerita kau nak termakan dakar ni. Makan dakar ni, balik aja lihat murtadnya, balik lihat ke menyembah berhala. Adalah nama munafik. Dionya jelidah dalam hati. Adalah nan mencerca. Adalah nan mendustakan. Adalah setengah bonan, setengah membatalkan. Ada nan ragu-ragu. Kemudian bah kecil Abu Jahil ke Abu Bakar kawanang lamota loy. Auta kawan den Muhammad la balik lo di Palestina, la balik lo ke langit. Lau tamu ni Tuhan aja. Dia percaya orang Syah nama ceritanya Abu Bakar. Muhammad kalau biar itu cerita dan dia ni bondai ulenya. Nya nak bunuh orang ke Abu Bakar. Alah, nak ada rapi kawan dia Abu Jahil. Maka dibawalah Abu Bakar ke Kaabah. Ulanglah cerita lihat Muhammad. Diceritalah de Nabi Muhammad lihat dari awal ekor sampai ujung. Sadaqta, benar engkau Muhammad. Kecik Abu Bakar. Nak diceritakan de Nabi kita Muhammad SAW. Kok seandainya Abu Bakar cakap dapat dari Abu Jahil, tak percayanya, dutong ke Muhammad itunya, habis Islam dia di kota Makkah. Tapi Allah SWT membukakan hati Abu Bakar Siddiq, sehingga dengan sebab itulah Abu Bakar juga digelari Abu Bakar Siddiq. Siddiq itu benar. Dibenarkannya Nabi Muhammad bona botu sado. Lebih ada itu dia percaya jo kecek Abu Bakar juga. Itulah sebabnya ini dinamai digelari Abu Bakar Siddiq. Jadi ibu bapa nan dijawab dan Nabi kita kota Isra Mi'raj adalah salat. Salat adalah tiang agama. Siapa mendirikan salat berarti mendirikan agama. Siapa meninggalkan salat berarti meruntuh agama. Beda yang membedakan antara orang kafir dengan Islam adalah salat. Kalau inyo salat orang Islam, tapi kalau inyo tak salat orang kafir itu atau munafik. Itu makanya kita membutuhkan salat kita. Jangan asal-asal salat saja. Banyak hadis mengecekkan bahasa salat cakap salah satu yang pertama kali esok ditanya di padang mahsyar, kalau salat awak lain acak, maka bisa diterima amal ibadah lain. Umrah awak, haji awak, zakat awak dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak terima salat awak, maka tidak diterima yang lain. Ya, betulkan salat kita. Sebab salat itu tiang agama. Ibu-ibu bapa, dengan salat cakap bisa awak mendapat surga Firdaus. Ya. Tapi salat awak juga khusyuk. Tapi kalau awak khusyuk awak apa? Olah lopeh kewajipan awak. Olah kalau lah betul salat awak khusyuk alun kewajipan olah lopeh. Tapi surga Firdaus alun tentu lopeh lain. Mungkin surga lain. Maka perlu awak salat cakap khusyuk. Itu maka awak mau ulang bacaan-bacaan solat awak. Ya. InsyaAllah malam tanggal ketiba awak menyambung lihat bacaan-bacaan solat awak, membetulkan bacaan-bacaan solat awak. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diredai oleh Allah SWT sehingga menjelang awak mati betulkan salat awak. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.